Baiklah, terima kasih Ibu dan Bapak Guru dari SDN Tanjung Cicadas yang telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk kegiatan aksi nyata modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sini adalah aksi nyata kegiatan dari guru penggerak di modul 1.4 menyebarkan pemahaman budaya positif. Nah, budaya positif ini tujuannya yaitu untuk memberikan motivasi kepada murid-murid kita untuk memiliki karakter serta kebiasaan yang baik. Baiklah, kita mulai ya Ibu. Nah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang menghormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, setelah kemarin kan kita sudah mengetahui mengenai profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 poinnya. Nah, di sini upaya apa yang bisa kita lakukan agar profil pelajar Pancasila tersebut bisa kita terapkan di sekolah kita, yaitu dengan melakukan pelaksanaan budaya positif di sekolah. Inti dari budaya positif terdiri dari 7. Nah, ini tahapan-tahapannya. Jadi semuanya ini harus dari pertama ya. Jadi kita tidak bisa langsung misalnya ke 4 atau ke 5, tidak. Kita dari awal itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Sekarang kita akan membahas dulu yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Nah, dalam membangun budaya positif di sekolah itu bisa menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, di mana sesuai dengan pemikiran dari KHD, yaitu guru harus selalu berpihak pada siswa dan muridnya, yaitu dalam kata lain guru menghambat kepada siswa atau murid. Nah, lingkungan yang positif, aman, dan nyaman sehingga murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Nah, di sini tujuannya itu siswa itu akan merasa memiliki tujuannya kenapa dia datang ke sekolah, melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah, dan lebih menghargai diri sendiri. Ya, sekarang kita lihat perubahan paradigma belajar yang digaungkan oleh Dr. William Deser dengan perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, sekarang, ilusi kontrol menurut Dr. William Deser terbagi atas 4. Ya, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Sebelumnya seperti ini. Jika bapak atau ibu memiliki misalkan segenggam berlian di tangan, nah, kita pegang dengan erat. Lalu ada teman atau rekan kita yang ingin mengambil genggaman berlian di tangan kita. Apa yang akan ibu bapak lakukan? Sedangkan rekan kita itu melakukannya segala cara agar tangan kita itu terbuka. Nah, sekarang coba Bu Neneng, punten. Sekarang kalau ibu misalkan menggenggam berlian di tangan lalu Bu Sadia ingin mengambil dengan segala cara, apakah Bu Neneng bersedia untuk membuka tangannya atau tetap melepaskan tangannya? Pasti setiap orang ya, apabila mempunyai sesuatu yang akan diambil oleh orang lain, biasanya pasti akan mempertahankannya. Iya, betul. Nah, seperti itulah teori kontrol yang akan kita pelajari. Ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa kita datang ke kelas, memberikan pelajaran, lalu siswa diam, siswa mengikuti segala perintah kita. Kita menganggap siswa bisa kita kontrol. Nah,
setiap anak pasti ingin memiliki rasa dikasih sayang, lalu diterima di lingkungannya. Yang berikutnya yaitu kebebasan. Kebebasan di sini dapat diartikan si anak itu bisa mengekspresikan keinginannya, lalu kebebasan untuk mengekspresikan semua tingkah lakunya, tetapi tetap si guru harus menuntun. Lalu kesenangan di siswa SD, kesenangan itu masih banyak dibutuhkan atau bermain, jadi belajar sambil bermain. Nah itu sekarang sudah diterapkan di kurikulum merdeka sekarang, di mana pembelajaran lebih banyak kepada proyek, ya. Lalu ada penguasaan di sini, yaitu kita bisa artikan kepada penguasaan di kelas. Artinya si anak itu merasa dia itu diterima, lalu di lingkungan kelasnya dia merasa enjoy dan nyaman. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi jika kita kaitkan dengan murid, yaitu jika si anak tidak mendapatkan salah satu dari kebutuhan dasar manusia ini, maka si anak itu biasanya akan melakukan tindakan-tindakan negatif untuk memuaskan kebutuhan dasarnya. Kita bisa lihat sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang dari dalam dirinya, yaitu kesadaran untuk mau berubah ke arah yang lebih baik. Nah sekarang semua perilaku memiliki tujuan, ya. Sekarang kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya misalnya kalau kita datang, kenapa nih kita datang nggak terlambat? Ya, yang pertama bisa untuk menghindari ketidaknyamanan di sini, misalkan nggak enak sama bu ibu kepala sekolah atau takut dihukum oleh ibu guru. Nah itu. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebetulnya tidak, Bapak dan Ibu. Seperti yang Bu Neneng tadi katakan, jika Bu Neneng tidak mau membuka tangannya, dia tidak akan membuka. Tetapi jika Bu Neneng memang ingin membuka kepala tangannya, dia terbuka. Jadi semua tindakan kita itu atas kontrol diri sendiri. Nah, jika murid menginginkan gurunya untuk memberikan ilmu pengetahuannya, lalu mengikuti setiap kegiatan, berarti muridnya itu memang ingin dikontrol oleh guru. Jadi bukan gurunya yang menjadi pengontrol, tetapi tetap murid yang menginginkan dirinya untuk dikontrol, seperti itu. Lalu ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah di sini kita sering mengatakan kalimat-kalimat positif pada siswa. Nah, apakah itu semua bermanfaat untuk siswa-siswa kita? Nah, belum tentu ya Ibu Bapak. Kadang jika siswa mengatakan dalam pikiran dia, nggak penting kayak gitu, nggak perlu. Nah, jika jadi semua tergantung dari si siswa tersebut. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Kadang kita ke murid itu seperti ini. Nah, kamu kenapa datang terlambat tadi? Kamu nggak kasihan sama ibu? Ibu udah dapat teguran dong dari ibu kepala sekolah gara-gara kamu. Nah ini membuat apa? Siswa itu merasa bersalah kepada gurunya. Apakah itu bagus? Kadang saya juga melakukan hal tersebut, ya. Tetapi hal ini akan membuat si anak merasa apa? Akan merasa bersalah. Lalu di dalam hatinya akan timbul perasaan tidak percaya diri.
selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita suka memaksa kepada murid, kamu harus melakukan ini tanpa mengetahui sebetulnya si anak ini mau atau tidak, bisa atau tidak, seperti itu. Nah, itu paradigma belajar yang sering. Sekarang disiplin positif. Disiplin itu sebetulnya berasal dari kata Yunani disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini dirinya. Nah, sekarang dalam budaya kita makna kata disiplin sudah berubah. Awalnya itu belajar, jadi semuanya itu harus belajar. Nah, tetapi dalam penerapannya di budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum untuk menggunakan kata disiplin yang tidak nyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai untuk pencapaian suatu tujuan. Seperti disiplin, kadang kita membuat peraturan sedikit memaksa pada si anak. Seperti anak datang terlambat beberapa menit, kita paksa si anak untuk misalnya keliling lapangan, ngepel. Nah, itu kan tidak berhubungan dengan pendidikan. Nah, seharusnya disiplin di sini kita artikan dengan belajar. Jadi si anak itu melaksanakan proses disiplin itu bagaimana caranya agar tetap berkaitan dengan proses pembelajaran yang dia lakukan. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dengan orang lain. Nah, nanti disiplin positif ini kaitannya dengan keyakinan keras, di mana keyakinan itu sesuatu yang kita bicarakan bersama-sama, lalu konsekuensinya juga kita berikan, lalu semuanya itu peraturan-peraturan yang tadi akan dijalankan itu dilaksanakan dengan sepenuh hati tanpa paksaan. Misalnya jika terlambat datang sekolah 10 menit, berarti konsekuensinya 10 menit si anak tidak istirahat. Nah, itu harus di awal pembelajaran. Sekarang, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, tujuan disiplin positif di sini apa? Menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sekarang kita lihat dulu kebutuhan dasar manusia. Semua manusia itu memiliki kebutuhan, ya. Ada 5 kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Nah, di sini bertahan hidup itu seperti makan, minum, ya. Nah, lalu yang kedua, kasih. Nah, setiap anak pasti ingin memiliki rasa dikasih sayang, lalu diterima di lingkungannya. Yang berikutnya yaitu kebebasan. Kebebasan di sini dapat diartikan si anak itu bisa mengekspresikan keinginannya, lalu kebebasan untuk mengekspresikan semua tingkah lakunya, tetapi tetap si guru harus menuntun. Lalu kesenangan di siswa SD, kesenangan itu masih banyak dibutuhkan atau bermain, jadi belajar sambil bermain. Nah, itu sekarang sudah diterapkan di kurikulum Merdeka sekarang, di mana pembelajaran lebih banyak kepada proyek, ya. Lalu ada penguasaan di sini, yaitu kita bisa artikan kepada penguasaan di kelas. Artinya si anak itu merasa dia itu diterima, lalu di lingkungan kelasnya dia merasa enjoy dan nyaman. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu
kita kaitkan dengan murid, yaitu jika si anak tidak mendapatkan salah satu dari kebutuhan dasar manusia ini, maka si anak itu biasanya akan melakukan tindakan-tindakan negatif untuk memuaskan kebutuhan dasarnya. Kita bisa lihat sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang dari dalam dirinya, yaitu kesadaran untuk mau berubah ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Ya, sekarang kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya misalnya kalau kita datang, kenapa nih kita datang nggak terlambat? Ya, yang pertama bisa untuk menghindari ketidaknyamanan di sini, misalkan nggak enak sama ibu kepala sekolah atau takut dihukum oleh ibu guru. Nah, itu. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siapa yang mau menjawab nanti dapat permen atau dapat pensil dari ibu guru. Nah, itu salah satu motivasi perilaku manusia untuk lebih baik. Yang terakhir yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Sekarang ada kasus seperti ini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung, IPA itu lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat guru Alia menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil mengangkat kakinya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa dengan kasus seperti ini sering kita jumpai ya Ibu Bapak di dalam kelas, bisa dalam pelajaran yang makin. Nah, menurut Ibu dan Bapak bagaimana ini kasus seperti ini? Tindakan Pak Seno apakah sudah betul atau tidak? Ya Bu Wahyuni? Tidak, karena kemudian anaknya malah menjadi lebih down kalau kita ya. Mungkin nanti di jam-jam berikutnya dia bisa jadi tidak mengikuti pelajaran atau malah menjadi malas mengikuti. Iya, betul. Jawabannya keren ya Ibu ya. Nah, gini, Pak Seno seperti yang Bu Wahyuni bilang, ya, melakukan hal yang kurang tepat, ya. Dampaknya bagaimana? Ini dampaknya bisa berakibat panjang, di mana mengakibatkan IPA itu menjadi anak yang kurang percaya diri nantinya, lalu tidak menyukai pelajaran matematika. Seharusnya apa yang dilakukan oleh Pak Seno di sini? Ya, Bisa membimbingnya atau mungkin temannya yang paling bisa suruh mengajari atau ya, boleh seperti itu Pak Seno. Pertama mungkin kita arahkan dulu ya Ibu ya seluruh kelasnya agar lebih menghargai kepada IPA ya. Nah, lalu bisa dengan tadi yang Ibu bilang, dengan mengarahkan teman yang bisa untuk mengajari IPA, atau dengan kata lain dengan teman sejawat yang Ibu ya. Nah, yang bisa seperti itu. Nah, semua kasus seperti ini karena si IPA ini merasa tidak menguasai pelajaran matematika, kurang terpenuhinya kebutuhan
Ibu ya. Iya. Nah, kadang murid tidak membawa catatan atau tidak membawa PR, lalu si guru memerintahkan untuk ke depan, angkat kakinya, nah seperti itu. Atau mungkin hukuman-hukuman lain yang tanpa si murid itu tahu, oh kalau saya tidak membawa buku berarti saya konsekuensinya seperti ini. Kalau hukuman tidak seperti itu, jadi tiba-tiba. Nah, konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Nah, atau sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid dan guru. Biasanya diusahakan konsekuensi ini dibuat saat awal pembelajaran atau awal semester. Nah, di sini bisa si siswa ini diminta untuk menuliskan dalam satu semester atau satu tahun ini ingin apa. Misalnya kalau telat, hukumannya apa? Kalau tidak membawa apa, kita misalnya bekal, hukumannya apa? Nah, itu ada kesepakatan antara guru dan siswanya. Nah, di sini tadi posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru dalam keseharian kita ada yang menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, ini harusnya di bawah ibu dan manajer yang terakhir. Nah, semuanya ini pasti pernah kita kerjakan satu persatu. Nah, sekarang akan kita bahas ini sebetulnya bagaimana. Ibu dan Bapak, di sini posisi kontrol guru yang pertama yaitu posisi penghukum, di mana si guru melakukan apa tindakan penghukuman kepada si anak dengan ciri-cirinya nada suaranya itu tinggi, lalu kadang berkacak pinggang atau menghardik. Nah, ini dampaknya apa kepada siswa? Nah, siswa ini akan menjadi apa sih kalau kita marahin ibu kepada gurunya itu menjadi apa? Apakah menjadi senang? Apakah menjadi lebih baik? Iya, betul. Lebih benci. Jadi dalam dirinya itu akan timbul rasa benci, rasa dendam kepada gurunya, dan kemungkinan dia tidak menyukai guru tersebut, ya. Nah, selanjutnya kita lihat posisi pembuat rasa bersalah. Nah, posisi pembuat rasa bersalah ini seperti yang tadi, nada suaranya lembut, lalu cenderung tenang, namun kata-katanya menyalahkan si murid. Nah, dampaknya apa? Si anak ini merasa tidak percaya diri karena merasa dia yang bersalah, ya. Nah, kemungkinan nanti untuk melakukan kesalahan yang berikutnya bisa terulang kembali. Selanjutnya yaitu posisi kontrol, posisi teman. Nah, pada posisi teman, nah biasanya ini kita sering lakukan yaitu posisi teman. Jadi kita menganggap bahwa siswa atau murid itu sebagai teman. Sebetulnya bisa saja, tapi harus ada batasannya, di mana kalau posisi teman di sini nada suaranya ramah, cenderung bersenda gurau, sehingga berakibat apa? Siswa itu akan bergantung kepada guru tersebut, lalu tidak Abaikan aja, jadi nggak ada iya, jadi murid itu tidak menghormati atau tidak sedikit respect kepada si guru, lalu siswa tersebut tidak akan mandiri